Minasan, konbanwa. Pada malam ini kita akan melanjutkan ke pembahas Fukushu ya, Fukushu ini pembelajaran mengenai modul SSW Doboku. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang pekerjaan lifeline. Nah, sekarang kita akan masuk ke pekerjaan berikutnya, itu pekerjaan konstruksi khusus utama atau disebut dengan Omona Semonkoji no Shigoto. Nah, pada bagian ini kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu pekerjaan tanah atau dokoji. Nah, dokoji itu doboku sagyo no genba dewa tochi no kusakuya tosho no sumikomu unban morido umi moshi shimekame oshido seichinado o sagyo ga okonawarimasu. Jadi dalam pekerjaan itu dilakukan di dalam pekerjaan tanah ini tuh biasanya dilakukan pekerjaan seperti penggalian tanah, pemungutan atau pengangkutan atau penimbunan tanah, habis itu ada penimbunan kembali, pemadatan, pelumatan dan perataan. Nah, biasanya nih pekerjaan ini tuh jadi dikatakan ini kalau pekerjaan itu biasanya dilakukan secara manual atau disebut dengan jinriki jika mesin eskavator atau mesin besar itu tidak bisa dipakai. Nah, habis itu kita akan masuk ke macam-macam pekerjaan tanahnya. Nah, pekerjaan tanahnya itu pertama itu ada pekerjaan penggalian atau kusaku sagyo. Nah, kusaku sagyo itu pekerjaan yang menggali dan memindahkan sedimen ya, atau tanah dan pasir dan bebatuan. Nah, biasanya nih kalau yang bebatu-batu itu digunakan bahan peledak atau yang disebut dengan kayak kurui. Nah, kayak kurui ini penggunaan bahan peledak ini itu disebut menghancurkan batu-batu itu disebut dengan peledakan atau hampa. Nah, habis itu kita akan masuk ke pekerjaan memuat dan mengangkut sedimen, yaitu tanah dan pasir atau disebut dengan doshano sumikomu unban sagyo. Nah, jadi dalam pekerjaan ini itu tuh biasanya pekerjaan ini dilakukan secara manual yang biasanya itu tidak memungkinkan untuk menggunakan mesin-mesin besar untuk mengangkut tanah atau sedimen ya, seperti tanah dan pasir. Jadi ya pakai secara itu ini ke pekerjaan yang digunakan secara manual untuk mengangkut tanah dan pasir. Yang biasanya kalau mesin-mesin besar itu tidak bisa, kayak mesin eskavator atau dump truck itu nggak bisa dipakai. Nah, habis itu pekerjaan penimbunan atau pemotongan tanah yang disebut dengan morido kirido sagyo. Nah, dalam pekerjaan ini itu pekerjaan ini tuh ada pekerjaan yang disebutkan dengan menimbun tanah di lereng atau tanah yang tidak rata untuk membuatnya rata. Nah, jadi dalam hal ini tuh memotong dan meratakan disebut tuh kayak menimbun tanah di sebuah lereng. Mana jadi kayak menimbun tanah di sebuah lereng. Habis itu memotong dan meratakan tanah juga dilakukan dan biasanya ini disebut dengan nama kirido, dan sedangkan penimbunan tanah itu disebut dengan morido. Nah, habis itu itu berikutnya adalah pekerjaan penimbunan kembali. Nah, penimbunan kembali itu ada ume modoshi sagyo. Nah, penimbunan kembali itu adalah pekerjaan yang mengisi struktur atau sebuah ruangan ya yang berlebihan di sekitarnya dengan tanah setelah menggali tanah dan menyelesaikan konstruksi bawah tanah dan pekerjaan fondasi lainnya lah, begitulah. Habis itu adanya pekerjaan padatan atau disebut dengan shimekatamo
shimekatame sagyo. Nah, ini tuh adalah pekerjaan yang memperkecil adanya celah antara tanah dan pasir dengan mengetarkan tanah sehingga tidak mengendap. Jadi ini juga bisa disebut dengan shimen katame. Jadi yang disebut artinya itu pemadatan. Jadi itu kita tuh supaya tidak ada namanya celah-celah di pekerjaan itu, dengan biasanya itu digunakan dengan pemadat roll atau roll hando kato rora rani yoru shimekatame, atau disebut dengan pemadatan dengan roll pemandu tangan. Itu biasanya digunakan alat seperti itu ya, untuk supaya tidak ada celah-celah lah dalam pekerjaan dalam punya tanah atau pasir gitu. Usernya adalah pekerjaan suichu pompuno sechito haisui, yaitu pekerjaan pemasangan pompa dalam air dan drainase. Jadi jika di tempat-tempat itu yang ada yang banyak kayak keluar air, nah keluar air, pompa dalam air itu dipasang untuk membuang air. Ya begitulah. Jadi kalau misalnya menggali tanah tiba-tiba ada air tuh kita pakai pompa dan airnya tuh dibuang gitu. Jadi menggunakan pompa itu dalam air. Habis itu pekerjaan pengolesan dan penanaman di lereng atau disebut dengan norimen notofu uesuke sagyo. Nah, jadi ini tuh gimana ya jelasinnya? Pekerjaan yang menggunakan mortar, kayak mortar itu kayak apa ya lebih sebenarnya? Ya pokoknya halap gitulah ya. Kayak mortar yang disemprotkan dan dioleskan ke lereng untuk mencegah keruntuhannya lereng. Dan ada juga cara lain, yaitu biasanya itu dengan menanami seluruh permukaan lereng dengan tikar yang ditempeli benih, pupuk dan bahan tanam. Nah itu sih dari pekerjaan tokoji atau pekerjaan tanah. Berikutnya ini ada pekerjaan terowongan propulsi. Nah, swishing tanoru koji itu bisa diulang tuh, pekerjaan terowongan propulsi itu dapatkan sebagai jenis metode konstruksi. Itu biasanya sama ya dengan yang disebut dengan shirdo tanoru. Dalam hal penggalian terowongan yang biasanya itu menggunakan mesin penggali terowongan. Nah, sebelum memulai mesin penggali terowongan saat persiapan telah selesai, kita tuh memulai penggalian dengan menggunakan mesin penggali terowongan. Nah, mesin penggali terowongan itu dijalankan dari lubang keberangkatan yang pokoknya udah dibuat sebelumnya, udah digali sebelumnya. Habis itu penggalian terowongan itu akan dimulai. Jadi itu biasanya mesinnya tuh panjang, gede gitulah, kayak cacing gitulah ya. Nah, dalam pekerjaan terowongan propulsi ini, pipa yang diproduksi terlebih dahulu di pabrik itu di pabrik dihubungkan ke mesin penggali dan didorong ke dalam tanah menggunakan dongkrak yang dipasang di lubang keberangkatan. Nah, habis itu pekerjaan akan diulangi ini untuk membangun terowongan lainnya. Biasanya diulang-ulangi terus lah kerjanya supaya sampai mendapatkan hasil gitu. Ya, kayaknya habis itu ada pekerjaan teknik sipil kelautan yang akan kita lebih kita bahas lagi sepertinya besok ya, karena sudah panjang juga ininya. Jadi untuk pekerjaan pelautan, pekerjaan penguburan sumur, habis itu pekerjaan titik sumur itu akan kita bahas pada hari berikutnya. Begitu saja fokus dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time.